Jadi sebenarnya pada prinsipnya semua ritual agama itu obat kan? Semuanya, nggak ada yang nggak. Betul nggak? Iya benar. Orang itu kalau egois mesti gampang stres. Kalau orang stres, kekebalan tubuhnya turun, itu sudah model. Kaitannya dengan korban ini seperti itu. Nah, orang korban itu latihan. Tapi kalau stresnya itu karena ego, maka nanti ini stresnya akan membawa kepada rasa stres yang distres. Nah, ketika orang itu distres, wah ya kekebalan tubuhnya akan merosot ya, dan itu tentu sangat tidak menyehatkan. Pupuknya cinta itu pengorbanan. Jangan menjadi beban, ojo jadi kerikil yang menghalangi perjalanan spiritual. Suami ya jadi suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi Ngobati Ngaji Pengobatan Sufi. Hari ini kita di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 itu bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Nah, hari ini ada Idul Adha ya, kurban. Nah, kurban kita akan membahasnya lebih spesifik, kita akan membahasnya dari sudut pandang atau perspektif tasawuf dan juga kaitannya dengan ngobati. Tentunya mungkin kurban ini bisa menjadi salah satu suatu terapi ya mungkin Abah. Ya jelas ya. Kita langsung tanya Kak Mustafa lengkapnya ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya semua ritual agama itu obat kan? Semuanya, nggak ada yang nggak. Ya, misalnya sholat itu ya obat, baca sholawat ya obat, zikir ya obat, apalagi baca Quran ya obat, ya semua sebenarnya obat, apalagi korban ya. Korban itu begini ya, orang itu kan gampang sakit, orang itu gampang stres ya, itu kan kalau egois, betul nggak? Iya benar. Orang itu kalau egois mesti gampang stres gitu, karena dia itu merasa pusat dunia kan, orang itu harus ikut saya. Tapi pada kenyataannya kan, ya orang itu bisa ikut bisa enggak kan gitu ya. Ya, misalnya saya lah, murid saya harus ikut saya semua, ya saya mesti stres ya. Karena misalnya Kak Ami tentu punya urusannya masing-masing, Mas Fatih punya urusannya sendiri, Mas Dika punya urusannya sendiri, Kak Juwita punya urusannya sendiri, Mas Zawir juga punya urusan, yang tidak selalu urusan itu harus dalam kendali saya. Jadi kalau saya egois mesti gampang stres. Kalau orang stres kekebalan tubuhnya turun, itu sudah model. Kaitannya dengan korban ini seperti itu. Nah, orang korban itu latihan biar gak egois ya. Iya kan? Kayak egonya. Iya, orang itu bersedia berkorban itu kan karena dia nggak egois. Jadi coba perhatikan ya, ibu kepada anak yang paling banyak berkorban bagi anak ibunya. Kenapa ibunya mencintai anak? Karena ketika di hadapan anak itu ibu nggak akan egois. Iya nggak? Sehingga ibu rela berkorban. Jadi sehingga sebenarnya berkorban itu latihan mengendurkan ego, mengendalikan rasa kepemilikan. Lalu ritualnya kan ya nyembelih, mengeluarkan sebagian harta, beli kambing, beli sapi, beli kebu gitu. Simbolisnya begitu. Jadi sebenarnya berkorban itu ya melepas atau mengendurkan ego. Kalau egonya kendor, sarafnya pasti tenang kan. Ya kalau egonya besar, misalnya saya bilang ke Ami, besok tolong buatin saya ini ya, karena ego saya besar kan Pak Kak Ami harus mau kan. Ya, lala Kak Ami itu besok ada acara sangat penting, lah Kak Ami nggak bisa, saya kan marah ya. Ya marah kan lah, karena ego saya saat itu sangat kuat bahwa Kak Ami itu murid saya dan harus ngikut saya. Saraf saya tegang, saraf simpatisnya langsung tegang, hormon kortisolnya naik, hormon adrenalin naik. Kalau naiknya hormon adrenalin sama kortisol cuma beberapa menit, nggak masalah sih, kadang-kadang bikin sehat juga malah ini. Tapi kalau berlangsung lama terus saya dendam sama Kak Ami, bocah kok dijaluki tulung aja nggak mau, dan itu tak inget-inget sampai 2 minggu, jadi penyakit itu. Distres nih. Jadi distres. Jadi stres itu kan ada 2 ya. Ada stres, itu stres yang baik ya. Itu stres yang kayak misalnya Mas Fatih itu dia naik gunung, itu kan stressing ya, kan stres ya. Kok tanjakannya tinggi banget ya, kan stres itu stres kayak gitu baik, itu stres ya. Stres yang menyebabkan justru terjadi peningkatan level-level fisik ya. Nah itu bahkan level psikologis juga stres kayak gitu kan. Tapi kalau stresnya itu seperti tadi karena ego, kan itu kan bukan stres ego kan.
Tapi kalau stresnya itu karena ego, maka nanti ini stresnya akan membawa kepada rasa stres yang distres. Nah, ketika orang itu distres, wah ya kekebalan tubuhnya akan merosot ya, dan itu tentu sangat tidak menyehatkan. Ya, jadi sebenarnya korban itu gitu kan ya maknanya. Kalau yang berkaitan dengan sejarah korban itu kayak Nabi Ibrahim dan Ismail itu secara tasawuf nih kok. Ya, coba kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya? Ke korbannya yang lebih khusus ya. Nabi Ibrahim itu kan pejalan spiritual ya, tentu saja ya. Lalu jadi ini Nabi Ibrahim itu gila kan? Nabi Ibrahim itu pernah diuji lewat bapaknya. Kan bapaknya kan nyuwun sewu kan pembuat berhala kan. Ya tentu jadi konflik. Ibrahim lulus nih sama bapaknya lulus, ujiannya lulus. Ibrahim itu pernah diuji melalui istrinya. Siti Saroh itu kan cantik sekali. Karena Siti Saroh itu anak bangsawan. Dan itu pernah Nabi Ibrahim itu Siti Saroh mau direbut sama seorang raja, pernah itu. Dan Nabi Ibrahim pernah diuji melalui dirinya sendiri, mau dibakar kan. Dan lulus semua. Nah, ujian paling berat itu ujian di anak. Nah, ujian ego itu ujian di anak. Nah, sehingga itu ujian puncaknya Nabi Ibrahim ya ujian ketika disuruh mengorbankan putranya. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat semua cinta itu pupuknya cinta itu pengorbanan. Ya betul ya. Pupuknya cinta kepada Allah ya pengorbanan memang. Pupuknya cinta saya kepada istri, ya pupuknya pengorbanan. Coba kalau saya nggak pernah berkorban demi istri saya, bagaimana istri saya bisa mencintai saya? Atau istri saya kalau nggak pernah berkorban demi saya, bagaimana mungkin saya mencintainya? Jadi korban itu maknanya kan mendekat, tau Kak? Nah, koruba, jadi itu mendekat. Jadi sebenarnya itu mendekat korban, sehingga orang yang berkorban dia akan semakin dekat. Orang baru bisa mendekat jika egonya luruh, rasa kepemilikannya luruh. Kan kepemilikan terdalam itu kan kepemilikan kalau secara ini ya, secara apa namanya, secara sosial atau secara hubungan dengan orang lain, hubungan terdalam kepemilikan kan anak. Wah kuat sekali kalau anak. Ya kami belum rasain sih ya. Jadi seringkali itu banyak para ibu itu kalau anaknya sakit panas itu para ibu itu seandainya bisa ganti panasnya mau kan? Jadi sudah yang panas ibu saja atau mama saja, bunda saja, kamu nggak usah panas ya nak gitu. Itu mau loh ibunya. Karena memang rasanya kepemilikan terhadap anak, keinginan anak untuk itu luar biasa. Tetapi itu seringkali lalu berlebihan kan? Cara untuk apa ya? Melonggarkan ego itu. Iya tuh, ya caranya adalah riyadhah pengorbanan. Pengorbanan itu. Jadi sebenarnya berkorban itu ya riyadhah untuk mengendurkan ego. Korban, terus misalnya sholat ya. Sholat itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan mengendurkan ego tuh itu. Bahwa hidup mati itu bukan milik saya. Nah, kan mengendurkan ego. Jadi sebenarnya Kak ya, rukun Islam sing limo iku dari sholat, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, terus lalu ada ibadah-ibadah misalnya akikah, ibadah korban, ibadah gini. Itu semuanya sebenarnya muaranya mengendurkan ego. Kepemilikan terhadap. Iya. Dan pengorbanan ini memiliki sejarah yang luar biasa karena itu peristiwa besar yang mungkin bagi 99,999% itu pengorbanan yang tak terperi. Contoh yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat dari aspek lain ya Kak ya, ini kalau dari Hari Raya Korban, termasuk dalam bidang kesehatan ya, itu kita itu hidup berkeluarga itu harus saling mendukung. Maksudnya gini, Nabi Ibrahim itu pejalan spiritual, lalu oleh Allah diperintahkan mengorbankan Ismail. Untungnya Nabi Ismail mau. Coba kalau Nabi Ismail lalu marah, takut, sedih, Nabi Ibrahim rasa psikologisnya, secara psikologis tekanannya kuat sekali kan. Lah untungnya Nabi Ismail ngendikone ya Abah, jika memang itu kehendak Allah, perintah Allah, saya siap, saya ridho, insya Allah perlu sabar. Itu kan kan meringankan beban orang tua. Nah kalau kami jadi anak, jangan sampai menjadi penghalang perjalanan spiritual orang tua. Ya, jangan sampai menghalang. Nanti kalau kami jadi istri, ya untungnya Siti Hajar juga sabar. Nggih, Pak, memang niku perintah Allah nggih monggo gitu. Coba kalau Hajar nggak sabar, betapa bebannya Ibrahim berat tuh.
Nah sehingga nanti kalau kami nanti jadi seorang istri, jangan menjadi beban, ojo jadi kerikil yang menghalangi perjalanan spiritual suami. Ya jadi suami ya gitu, kita ajak anak istri kita untuk menuju Allah. Nah di dalam kesehatan itu sebenarnya sama kan banyak orang itu sebenarnya gini loh, ketika anaknya sakit, yang sakit itu sabar, tapi yang nungguin nggak sabar. Ya kan, misalnya ada keluarganya sakit nih, suaminya sakit, yang sakit sabar sih sebenarnya, tapi yang tidak sakit ini, yang istrinya yang nungguin nggak sabar. Akhirnya nanti ikut-ikut nggak sabar itu yang sakit, atau kebalikannya, yang nungguin sabar, yang sakit nggak sabar. Ya akhirnya yang nungguin lama-lama nggak sabar juga. Jadi memang itu ya, dukungan keluarga kan, terutama dalam problem-problem penyakit kronis. Oh itu vital betul. Cuma memang susahnya itu, misalnya ada orang didiagnosis ya gagal ginjal, lalu harus cuci darah 2 kali. Pasti imajinasinya, bayangannya itu kan usianya pendek. Lalu memang jadi sabar itu menjadi suatu yang sangat betapa beratnya gitu. Ketika yang didiagnosis misalnya suaminya, lalu si istri itu berat banget kan, menerima kayak gitu. Dan kadang-kadang si suami ini sudah nelongso, istrinya ikut nelongso. Jadi terus nolongsone jadi kuadrat ya. Jadi double. Tapi kita ini sebagai pengamat ya tentu nggak terus nyalahke ya nggak bisa kan, memang itu berat. Maka tugas kita sebagai terapis ya itu menjadi memberi dukungan sebisa kita sih. Ya jadi sebenarnya kalau orang didiagnosis problem-problem sangat kronis seperti atau sakit terminal seperti itu ya. Jadi misalnya kayak gagal ginjal yang udah cuci darah 2 kali, terus kanker stadium akhir. Itu dukungan keluarga sangat penting. Dan sebenarnya dukungannya itu bukan hanya gini loh, bukan hanya dukungan biar nanti sembuh gitu, enggak, menerima saja. Ya, jadi dukungannya itu dukungan untuk menerima, dan yang harus mengawali adalah yang ngomong. Misalnya ini ada istri, nasihati suaminya, sudah Pak diterima, memang takdiri Allah itu begini. Tapi si istri bilang begitu, dia harus menerima dulu gitu. Kalau dia nggak menerima, ya nanti getaran vibrasinya nggak ada. Jadi nah ini kan kalau kita lihat antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar kan getaran psikologisnya luar biasa positifnya kan, sehingga menjalani ujian hidup seperti itu kalau ditanggung bersama itu jadi mereka sama-sama menerima tauhid dan melepaskan. Iya melepaskan kepemilikan. Ya memang bojo ini gak wekku gitu. Ya kan? Istri itu ya bukan milik kita, suami ya bukan milik kita. Wong kabeh iku lillahi rabbil alamin. Semua itu miliknya Allah. Ya tentu ini teori ya. Ini teori, tapi teorinya ini benar gitu. Maksud saya bilang begitu itu memang saya memaklumi betapa beratnya. Ya, terutama yang orang didiagnosis problem-problem berat itu. Tetapi sekali lagi dukungan keluarga itu menjadi sangat vital dalam menghadapi problem-problem, terutama problem-problem yang ketika orang didiagnosis dengan problem sakit yang memang nggak ada obatnya atau belum ada obatnya gitu ya. Nah itu tentu hari raya korban semacam ini itu begini, kalau saya itu kalau khutbah korban itu begini kan, orang itu kalau hari raya korban ini seakan-akan itu begini loh, kami menghayati nggak hari raya pengorbanan itu kelihatan begini, kami bersedia nggak bilang kepada orang tua, karena kami kan belum punya suami, misalnya bilang ke orang tua, Pak, Bu, kapanpun ibu membutuhkan pengorbanan saya siap. Gitu loh. Saya sebagai seorang ayah, pulang ketika hari raya kurban, saya seakan-akan bilang sama istri dan anak-anak saya, Bun, Nduk, Nang, ya, pada anak-anak saya, kapanpun Bunda membutuhkan pengorbanan saya siap. Kapanpun anak-anak saya membutuhkan pengorbanan saya siap. Nanti sebagai orang tua ya sama. Ya, sebagai anak ya begitu, sebagai suami ya begitu, sebagai istri ya begitu, harus siap berkorban. Karena hidup itu memang cinta itu kalau nggak ada pengorbanan itu kayak ini, kayak pintu nggak ada olinya, nggak bisa dibuka kan? Cinta itu nggak bisa dibuka. Pengorbanan kenapa pengorbanan itu penting? Karena tidak semua keinginan kita itu bisa terwujud. Iya kan harus ada yang berkorban. Misalnya contohnya gini, kebutuhan rumah tangga 10 juta misalnya per bulan ya. Lalu ini ternyata kalau memang 10 juta betulan kan sudah ada ini sekian juta untuk ini, sekian juta ini. Tapi suatu ketika kan kita tidak bisa menjamin bahwa 10 juta ini akan ada terus ya. Mungkin lalu kurang jadi 9 juta misalnya penghasilannya. Kan harus ada yang berkorban enggak? Kalau nggak ada yang dikorbankan gimana wong ono 9 juta?
Nah dalam hidup itu ini contoh biar kuantitatif biar gampang dipahami. Tapi hidup tuh sering kali gitu kan. Jadi misalnya gini, ya istri itu kepinginnya ya bojone sehat, ya toh. Lalu apa bisa bercengkrama setiap hari bisa ini. Nah suatu ketika kan suami nggak bisa disuruh gitu terus kan. Mungkin di tempat kerjaan stres, mungkin di tempat kerjaan banyak beban. Ketika pulang kan wajahnya cemberut. Ya tentu istri harus bersedia ngendok kayak egone untuk berharap suaminya tersenyum. Kadang-kadang istrinya kan guyu loh, tersenyum gitu loh. Nah, memang Bentrokan. Nah, akhirnya bentrokan ya, suaminya begitu, istrinya juga begitu. Saat itu sebenarnya si istri itu bersedia berkorban. Hari ini saya rela berkorban, tidak melihat suami saya tersenyum, saya dibentak-bentak, saya dimarahin, nggih kula siap ya Allah, ini memang pengorbanan saya. Nah, gitu maksudnya. Nah, di dalam manajemen penyakit Kak, wah itu sangat penting. Karena itu tadi kita sampaikan di awal, dukungan keluarga itu akan meningkatkan, akan menurunkan stres. Pasti kita bisa bayangin kalau kita itu nggak didukung oleh keluarga, misalnya ada orang sakit keluarganya nggak dukung, stresnya kayak apa? Apalagi kayak saya itu kan sudah melihat ribuan orang sakit ya Kak ya, gitu ya. Terus saya melihat ada problem ini. Wah, itu kan saya lihat dukungan keluarga kan. Kalau keluarganya mendukung, misalnya datang ke tempat kita, ke tempat klinik ya, suaminya mendukung, misalnya yang gerah misalnya garwane kanker payudara misalnya, terus suaminya mendukung, diantar dengan sukacita, dengan ridho. Kalau bapaknya nggak bisa diantar anaknya, lalu ibunya itu bisa akhirnya kan bisa menerima ibunya karena dukungan keluarga tadi. Itu perkembangan kesehatannya kan bagus ya. Dibanding kalau datang ke tempat saya, sama siapa Bu ke sini? Suami saya nggak mau nganter. Sedih kan? Sedih, anak-anak saya pada kerja semua, nggak ada yang mau nganter saya. Nah, coba kalau itu sudah sakitnya, sudah problem imunitas seperti itu ya. Kan kanker itu kan problem imunitas kan itu ya. Nah, itu kalau sudah begitu sistem imunnya akan merosot. Sehingga ini saya sering menyebut ke hari raya korban itu hari raya cinta keluarga sebenarnya, gitu ya. Ini hari raya cinta keluarga yang sebenarnya cinta itu obat utama. Ya, obat paling penting ya cinta. Cinta itu. Ya saya kira begitu ya. Ini ya selamat hari raya korban buat kami, buat semua kaum teman-teman Sufi ya. Semoga kita bisa menghayatinya dan semoga semakin sehat dan bahagia. Amin. Ya. Terima kasih Abang untuk Ya, sama-sama. episode spesial kali ini tentang Hari Raya Idul Kurban. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang sudah menonton di Hari Raya Idul Kurban ini. Semoga kita dan keluarga makin rekat ya cinta dan kasih sayangnya kita, sehingga kita mampu melepas ego kita dan juga menerima takdir-takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang ingin mengajukan ide bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.